Kisah bermula di sebuah ladang jagung di tahun 1991, di mana tampak muda-mudi penerus bangsa sedang pada abok. Tampak seorang cewek cantik sedang memainkan mainan box badut, lalu dia mengajak cowoknya ke tengah ladang jagung untuk kokbrut. Tapi sebelum ritual berlangsung, tiba-tiba Oh, we were gonna get high. Jessica. It's not funny. dan inilah Clown in a Cornfield, produksi tahun 2025. Lalu scene beralih ke kehidupan sekarang, di mana ada sebuah keluarga, tepatnya ayah yang sedang nyetir dan si anak perempuan yang berada di sampingnya. Mereka sedang menuju ke kota Kettle Spring, sebuah kota sepi di mana si ayah yang seorang dokter telah membeli sebuah rumah untuk tempat prakteknya karena di kota ini belum ada tenaga medis. Oh, well. Tak menunggu lama, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang dituju. Si anak yang bernama Quinn ini kukulutus karena rumahnya kumuh dan berbau. Si ayah yang bernama Maybrook lantas berkata kalau rumah itu memang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Dan benar saja, mereka lantas mengendus bau tidak sedap yang muncul di cerobong asap. Dan ketika Quinn mencari tahu sumber bau tersebut, dari dalam rumah, Quinn melihat sebuah bangunan tua yang bergambar badut di tembok yang tampak kusam dan berwarna hitam. Pagi itu Quinn hendak bersiap pergi ke sekolah barunya, sementara sang ayah menawarkan untuk mengantarkannya. Quinn pun menolaknya. Selain sudah jemputan, dia hanya ingin sebuah mobil untuk pulang pergi ke sekolahnya. Dan ketika hendak keluar pintu, tampak seorang pria kaku bernama Russ. Ia lantas memperkenalkan diri sebagai tetangga mereka. Russ lantas mengajak Quinn untuk berangkat bareng ke sekolah. Go, let's do it. So what do you guys do? Setelah sampai di sekolah, Russ pun berpesan agar hati-hati dengan beberapa orang di sini yang tingkahnya aneh. Lalu beberapa murid nakal mempermalukan Pak Guru. Lagi-lagi setelah Pak Guru membagikan kertas ujiannya, di situ malah tergambar fotonya yang memakai baju tidur. Di tengah perbincangan siswa, salah satu murid bernama Cole menceritakan bahwa akan ada festival tahunan adat istiadat setempat yang merayakan Hari Jagung sebagai simbol di desa tersebut. Quinn yang mendengarnya sangat antusias dan ingin segera menyaksikannya. Lalu Cole menunjukkan sosok Frendo, sosok badut legendaris yang konon katanya merupakan pembunuh berantai di masa lampau. Lalu mereka pun menghidupkan sosok itu kembali lewat video kontennya di YouTube. Di suatu ketika, ayah dan anak itu makan di tempat makan satu-satunya di desa itu. Lalu muncullah Sheriff dan memperkenalkan diri. Tiba-tiba saja Cole CS datang dan Sheriff menyarankan agar Quinn tidak dekat dengan mereka. That's some good advice. Lalu saat Quinn pulang, dia malah bergabung dengan rombongan Cole. Lantas mereka bergegas ke toko Ahong untuk mengambil ciu dengan cara membuat onar terlebih dahulu. My grandmother? How could you? Hey, stop that. Dude, what? I'm not gonna marry her. You think you can fuck? Lantas pada malam harinya mereka pun abok bareng. Dan salah satu teman mereka yang bernama Tucker pipis. Kemudian tiba-tiba ternyata itu hanya gurauan semata, pertanda selamat datang buat Quinn yang telah bergabung dengan klub. Dan mereka sering membuat video dengan toko Frendo seperti itu untuk kontennya di YouTube. Di saat yang sama, Quinn dan Cole terlihat semakin akrab. Mereka saling curcol satu sama lain, termasuk Quinn yang menceritakan bahwa dia hanya tinggal bersama ayahnya karena sang ibu sudah meninggoy duluan karena overdosis. Lalu saat pulang, Cole yang mengantar Quinn pulang. Di saat sedang cipokan, tiba-tiba What? Oh, and you've been drinking? Okay to drive. I had 2 drinks in 4 hours. Yeah, that's too many for. di dalam rumah, si ayah memarahi Quinn dan melarangnya untuk kembali bertemu dengan Cole.
Queen yang merasa dirinya sudah dewasa tentu saja sedikit melawan. Maklum sang ayah yang membesarkannya sendirian agak sedikit parno dengan pergaulan muda-mudi di lingkungan itu, mengingat bahwa istrinya juga meninggoy karena narkotik. Lalu di dalam kamar Queen yang habis mewek, dia memutar kembali video yang sudah dibuatnya dan alangkah kagetnya ternyata dia mendapati sosok badut lainnya di ruangan itu. Lantas ia mengirimkannya kepada Tucker sesaat kemudian. Tucker yang menganggap sosok badut itu adalah Cole, ia lantas mengendap-endap hendak mengerjainya kembali. Lantas ia menemukan box mainan badut di lemarinya dan ketika diputarnya, lalu scene beralih ke orang tuanya Cole, di mana sang ayah yang bernama Arthur ini merupakan pendiri dari Kettle Spring ini. Dan pagi itu ia siap-siap untuk memberi sambutan di sebuah acara. I'm sorry, I didn't know that. Oh, okay. It's not his fault. You know, you got to start taking some responsibility. Kettle Springs Founders Day Parade! So today, we celebrate things. Hey, you guys figure out who that Miss? He and Cole used to be friends. Yeah. You want me to do it? Come on, let's go. Party every year after the parade? Yeah. No, fuck it. Shit! Bozo, what do you think you're doing? Lalu saat festival sedang berlangsung, tiba-tiba saja terjadi kebakaran di ladang jagung saat si badut menjatuhkan bahan peledak manakala ia ditegur Pak Polisi dan membuat patung Prendo roboh hingga memancing kemarahan dari Arthur. Hey! Who the hell is responsible for this? Polisi pun mengira bahwa pelakunya adalah Cole CS karena sering membuat onar dan dikiranya sedang membuat konten kerusuhan di karnaval. Mereka pun dijebloskan ke dalam penjara, tapi sesaat kemudian mereka pun dilepaskan kembali setelah Dr. Maybrook datang ke kantor polisi. What the hell, I Queen? know. I thought I told you to stay away from me. Scene beralih ke salah satu teman yang bernama Matt yang sedang angkat beban. Ia pun dikejutkan dengan mainan box badut yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Setelah diputarnya, ia lantas membuangnya ke tempat sampah. Ia pun lantas kembali berolahraga, tapi tiba-tiba di malam harinya Cole pun menjemput Queen yang meninggalkan ayahnya yang sudah molor. Di tengah perjalanan Cole memberikan kotak mainan badut kepada Queen, di mana kotak mainan ini merupakan cindera mata khas dari kota itu. Lalu tiba-tiba dan ternyata pria yang hampir ditabraknya itu adalah Russ yang habis berburu rusa. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah kafe untuk party. Cole disambut baik di tempat itu karena merupakan anak pendiri Kettle Spring. Oh look, it's Cole and his shiny new plaything. Lalu Queen mengajak Cole ke sebuah gudang untuk kokbrut. Merasa Cole banyak pikiran hingga adu mekanik pun gagal total. Queen yang gondok akhirnya ngeloyor keluar gudang dan nenggak ciu. Tiba-tiba terdengar jeritan dari ladang jagung. You okay? Dikiranya perbuatan Matt dan Tucker, lantas mereka dikagetkan dengan babatok Tucker yang dilempar dari ladang jagung. Dan yang terjadi kemudian, Oh my god, guys. mereka pun lari kocar-kacir sampai akhirnya Russ menyelamatkan mereka. Lalu Russ menyuruh Queen untuk membukakan topeng badut itu, tapi tiba-tiba muncul badut-badut lainnya dari ladang jagung. That's a lot of Brendos! Get up! Who are you? I was looking for
Mereka pun lari ke dalam gudang dan menguncinya. Di rumah Queen, sang ayah merasa kaget ketika menyadari putrinya tidak berada di kamar. Sementara itu, badut-badut mengelilingi gudang di mana mereka terjebak di dalamnya. Tak berselang lama, mereka pun menemukan jalan menuju saluran air bawah tanah. Try and crawl out of here, then just whack-a-mole us to death. Scene beralih ke Dr. Maybrook yang tengah di perjalanan mencari Queen. Ia lantas berhenti di rumah Cole yang kacanya pecah. Lalu tiba-tiba Dr. Maybrook mendapati seorang badut yang tangannya terluka. Badut lainnya meminta dokter untuk mengobatinya dengan mengancam nyawa Queen yang jadi taruhannya. Scene beralih ke dalam gudang di mana ketika para badut sudah mulai merangsek masuk, mereka pun satu persatu masuk ke dalam saluran air. Sementara itu, Ras tetap di dalam gudang hendak meledakkan gas yang ada di sana. Kembali ke Dr. Maybrook, ia lantas menangani badut yang tangannya terluka. Ketika Dr. Maybrook menyarankan agar membuka topengnya karena si pasien kesulitan bernapas, teman si badut melarangnya. Scene beralih ke Queen CS yang berjalan asuruk-asurukan di ladang jagung menuju jalan pulang. Setelah sampai di jalan, akhirnya mereka melihat sebuah mobil yang lewat. Mereka pun memberhentikannya dan ternyata di dalam mobil itu adalah Sheriff Dan. Sheriff yang tidak mengetahui bahwa mereka diserang badut. Ia lantas menyuruh Cole untuk meletakkan senjatanya dan memborgol tangannya. Janet berusaha menjelaskan ke Sheriff, namun Sheriff tidak percaya begitu saja dan meninggalkan Queen CS dan hanya membawa Cole saja. Y'all have a pleasant rest of your night. No. Wow. We have the worst sheriff. Dirasa lebih aman di ladang jagung, mereka pun masuk kembali ke dalamnya. Tapi tiba-tiba Janet pun naas tertojos gergaji mesin hingga modiar, menyisakan Ronnie dan Queen. Mereka pun panik dan berlari sekilo-kilonya. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah milik salah satu warga. Naasnya lagi, tanpa disadari mereka, di dalam rumah terdapat badut yang lagi molor. Untung saja badut itu bukan molor, melainkan modiar. Queen dan Ronnie pun bergegas menelepon 911, tapi naas sambungan telepon di rumah itu terputus. Lantas mereka melihat foto-foto korban dan foto-foto selfie para badut. Apakah rumah ini sarang badut? Mereka lantas kembali ke lantai bawah, namun apes badut yang dikira modiar tadi ternyata hanya pingsan. Sekarang Ronnie lah yang menjadi korban disate sama garpu kebon. Oh, bad girl. Fuck. They still say. Scene beralih ke Dr. Maybrook yang masih mengoperasi kokot badut psikopat. Dengan sedikit trik dari Dr. Maybrook, ia berhasil menancapkan peso di leher badut lainnya. Namun badut itu masih melawan walau selang beberapa saat tersungkur tak bernyawa. Tak menunggu lama buat Dr. Maybrook, setelah mendengar percakapan di walkie-talkie si badut yang menjelaskan bahwa ada anak gadis yang masih selamat, ia pun langsung bergegas ke ladang jagung. Queen yang berhasil menemukan mobil namun tidak bisa menghidupkannya. Tiba-tiba saja muncul badut lainnya mendekatinya, dan yang terjadi kemudian Queen pun dibawa ke sebuah ruangan dan disekap oleh beberapa badut. Dan yang mengejutkan ketika salah satu badut membuka topengnya, tampak ia adalah Sheriff Dan, si penjaga toko ciu, bapak guru, dan istrinya Henry. Dan
Tak berselang lama muncullah Henry, ayah dari Cole, yang ternyata ia adalah pemimpin dari badut-badut psikopat ini. Little Springs is a good town, filled with... Henry pun menjelaskan kenapa badut-badut ini dipelihara dan membunuh semua orang yang sudah masuk golongan milenial. Dia harus menjaga tradisi adat istiadat zaman dulu hingga tidak ada seorang pun yang merusaknya. Itulah kenapa di desa itu tidak ada jaringan internet dan akses telepon. Semua hanya menjaga keaslian desa dan menjaga adat istiadat setempat. Hobos just rolled on, came in and started a commune. Dan yang mengejutkan ketika Henry membuka tirai, tampak Cole sudah tergantung di seutas tali menunggu untuk dieksekusi. Henry merasa Cole bukan anaknya lagi setelah dia teledor menjaga adiknya hingga tewas tenggelam. Henry berniat memvideokan proses Cole digantung dan menyebarkannya di medsos dengan caption "Cole mendiskon umur". What my daddy did before me and his... Get away with this. Untung saja ketika Sheriff dan hendak menembak Quinn, muncullah Dr. Maybrook yang menerobos dinding dan I'm okay, right? Dr. Maybrook pun terluka. Henry lantas menyuruh detektif dan untuk memburu Quinn sementara dirinya akan menghabisi Cole. Quinn lantas mengunci diri di sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu ia menemukan banyak sekali kostum badut yang terpajang. Henry lantas menghidupkan mobil untuk melepas pijakan kaki Cole. Untung saja bahan mobilnya terganjal besi hingga Henry kesulitan memajukan mobilnya. Scene beralih ke Sheriff dan yang berhasil mendobrak pintu. Ia dengan perlahan mencari keberadaan Quinn yang bersembunyi di antara kostum-kostum badut. Tanpa disadari Sheriff, tiba-tiba Quinn muncul di belakangnya dan Sheriff pun modar dengan kondisi tutung di bagian tikoronya. I'm not your fucking sweetheart. Scene beralih ke Henry. Ia lantas menyingkirkan besi yang menghalangi mobilnya. Tanpa disadari Henry, Cole berusaha untuk melepas ikatannya hingga pada saat Henry melajukan mobilnya, tangan Cole segera terlepas. Untung saja Dr. Maybrook lantas menopangnya agar Cole tidak menggelantung. Lalu tiba-tiba muncul Russ yang ternyata ia masih hidup. Ia lantas menembak tali menggantung leher Cole dan betapa gelehnya ketika mereka saling cipokan untuk menuntaskan rasa kangennya. Lalu muncullah Quinn yang tiba-tiba saja ilfil melihat pemandangan Cole dan Russ yang cipokan. Quinn! Dad! Oh, Quinn. Are you okay? Are you okay? Really fucking bad. No, it's okay. Lalu mereka pun keluar dari gedung itu. Lalu ketika Quinn melajukan mobilnya keluar, tiba-tiba saja muncul seekor badut yang entah yang mana lagi ini. Apakah Henry? Lalu sang ayah pun menyuruh Quinn untuk menabraknya. Oh, we're done running. Quinn? Scene pun kembali ke rumah Dr. Maybrook yang damai, di mana dia sedang mencalonkan diri menjadi wali kota di kota tersebut. Yang kebetulan saja Quinn akan pulang kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahnya. Dan sebelum kepulangannya, Cole dan Russ datang untuk say goodbye dan memberikan hadiah kepada Quinn berupa tongkat untuk berjaga diri. Just like I always wanted. This is really sweet, you guys. Okay? Di tengah perjalanan di dalam mobil, Quinn menemukan kotak mainan badut kembali dan seketika itu juga Quinn melemparkannya keluar dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film Clown in a Cornfield produksi tahun 2025 ini. Semoga teman-teman terhibur, sehat selalu dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Bye-bye.